Halo semuanya, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang portal for ArcGIS, di mana portal for ArcGIS itu merupakan sistem portal yang berjalan pada infrastruktur on-premise. Dan sedangkan ArcGIS Online merupakan portal untuk GIS atau informasi geospasial, tapi berjalan di infrastruktur berbasis cloud milik Esri. Dan kita juga sudah belajar cara untuk bisa menggunakan portal yang berada di infrastruktur berbasis cloud milik Esri. Dan yang teman-teman lihat saat ini merupakan menu utama di organization, di mana ketika kita mendaftarkan ArcGIS Online Subscription Base untuk profesional, kita akan diarahkan untuk membuat organisasi sendiri yang nantinya menjadi subdomain .maps.arcgis.com. Jadi subdomain ini adalah nama organisasi teman-teman semuanya. Dan sekarang mari kita tambahkan konten data dari ArcGIS server yang kita sudah punya ke dalam menu konten di ArcGIS Online ini. Di sini saya buka menu konten dan kita akan pilih new item. Dan nanti di sini ketika teman-teman mengklik new item seperti pada penjelasan video sebelumnya, ada banyak cara untuk menambahkan data spasial, mulai dari device, Google Drive, Dropbox, OneDrive, tambahkan fitur layer, application, locator view, URL, dan tile layer. Kita akan menggunakan URL dari ArcGIS server kita, namun saya ingin cerita sedikit bahwa WebGIS dalam universe-nya ArcGIS itu merupakan kombinasi antara ArcGIS server dan juga portal untuk ArcGIS atau portal geospasial. Di sini gambar yang barusan teman-teman lihat di sini sudah saya buka di tab sebelahnya. WebGIS menurut link esri.com dan seterusnya ini merupakan satu kesatuan antara data, web services, portal, dan juga apps. Di mana apps ini merupakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh users dari sistem WebGIS kita ini. Mereka bisa mengakses melalui desktop, web, maupun device-device, khususnya mobile device ini ya. Dan karena ArcGIS server yang saya punya berada pada local development server yang tidak bisa diakses secara publik, jadi menggunakan IP private, saya akhirnya menggunakan bantuan ngrok ini untuk tunneling, jadi publik bisa mengakses melalui servernya ngrok, lalu akan di-forward ke server lokal di tempat saya. Caranya, teman-teman harus mendownload dulu aplikasi ngrok ini, dan diinstal di komputer tempat teman-teman melakukan development secara lokal. Di tempat saya menggunakan Windows Operating System, dan saya sudah download dan install, dan lokasinya ada di C di ngrok ini. Ini merupakan executable application-nya, dan cara untuk menjalankannya kita harus menggunakan command line, yaitu terminal. Saya buka terminal di sini, saya mundur 2 folder atau naik 2 folder, dan perintahnya adalah /ngrok spasi http spasi portnya di sini. Jadi caranya seperti ini teman-teman, kita tap saja ngrok http spasi 80 karena saya ingin menggunakan port 80 atau port web. Saya enter. Dan nantinya kita bisa mengakses server kita yang lokal ini secara publik melalui link yang sudah disediakan oleh ngrok.io ini. Dan karena ini repot alamatnya untuk mengetikkan, kita bisa menggunakan local dashboard-nya. Jadi localhost portnya 4040, kita akses di tab sebelahnya. Nanti dashboard standarnya akan muncul seperti ini. Kita klik 2 link atau salah satu dari 2 link ini untuk mengakses server lokal kita. Jadi ini alamatnya publik, tapi kita seolah-olah berada di lokal, atau dibalik, server lokal kita seolah-olah sudah ada di server publik yang production. Dan ini adalah tampilan sederhana dari Microsoft IIS, dan kita ketikkan saja ArcGIS/manager untuk mengakses window manager, atau kita ketikkan /ArcGIS/res untuk mengakses REST service yang dilayani oleh ArcGIS server. Kita buka ya di sebelahnya, biar tidak terlalu menunggu lama. Tekan REST, kita enter saja. Nah, di sini ada service-service yang sudah kita publish melalui ArcMap, lalu kita publish ke ArcGIS server, dan oleh ArcGIS server, service-service ini secara default bisa dipakai secara publik. Saya akan gunakan Jalan Bandung, seperti biasa, kalau teman-teman mengikuti tutorial di channel saya. Servicesnya Jalan Bandung masih, dan coba kita lihat ya, data Jalan Bandung ini seperti apa melalui link arcgis.com map ini. Kita buka di tab baru. Sambil menunggu ini masih loading, kita coba lihat ke bawah. Di bawah ini merupakan informasi secara sederhana service ini bagaimana. Di sini ada tulisannya, layersnya adalah ini, gisserver.sdi.jalanbandung. Description-nya apa? Ini saya kosongi kemarin, copyright-nya ada di saya.
spatial reference, initial extents, full extent, dan seterusnya. Teman-teman juga bisa membaca sendiri kalau teman-teman sudah menjalankan ArcGIS Server dan mengakses REST Directory atau ArcGIS REST Services Directory. Di sini sudah kebuka ya, arcgis.com/home/webmap/viewer dan seterusnya, di mana di sini ada parameter yaitu URL yang mengarah kepada link ngrok.io dan servisnya ini ke local development server di komputer saya ini. Kenapa datanya bisa secara publik diakses? Karena saya sudah melakukan tunneling melalui ngrok ini. Nah, ini data Jalan Bandung sudah tampak ya teman-teman. Jadi dari REST service yang ada di local development server saya, itu bisa diakses melalui arcgis.com secara publik. Seperti ini teman-teman. Dan data ini nanti akan kita pindahkan ke portal untuk ArcGIS secara online atau ArcGIS Online, yang nantinya kita bisa tambahkan linknya atau URL-nya melalui menu ini. Jadi saya ulang lagi, ini kita pilih menu konten, new item, nanti akan muncul window seperti ini, kita tambahkan URL, nah kita tambahkan URL-nya. Kita digunakan yang di sini teman-teman, REST service. Nah yang ini, kita pilih yang layernya saja, klik kanan, copy link, kita tambahkan di sini URL-nya, select type, nah kita pilih ArcGIS Server Web Service. Teman-teman juga bisa memilih item type yang lainnya lagi. Di sini saya gunakan ArcGIS Server Web Service. Oke, karena ini meminta HTTPS, di sini ngroknya juga sudah menyediakan HTTPS-nya, tinggal tambahkan S saja, select item type. Oke, dia otomatis langsung mendeteksi ArcGIS Server Web Service, kita next. Kita kasih nama, misalkan Jalan di Bandung. Foldernya coba saya tambahkan folder baru, namanya Data Kota Bandung. Teksnya peta garis, peta jalan, peta Bandung. Summary-nya kita isikan saja, ngasal aja Jalan di Bandung. Kita save. Dan nanti portal ini akan menambahkan layanan dari link yang sudah kita sediakan tadi, yang kita isikan pada field di window untuk meregistrasi kontennya. Nah, di sini data ini itu sebetulnya sudah masuk di galeri teman-teman. Jadi sudah masuk di sistem portal untuk ArcGIS ini secara online, dan teman-teman di organisasi teman-teman itu juga bisa mengakses data ini. Jadi tutorial.maps.arcgis ini, bayangkan tutorial ini adalah nama kantor tempat teman-teman bekerja. Nah, di sini kita bisa mengedit ya. Kita edit namanya, description-nya kita edit lagi, dan seterusnya sampai ke bawah. Kita coba cek di galeri, nah seperti ini. Kita bisa langsung mengklik data spasialnya dan langsung muncul pada map viewer. Oke, cakep ya teman-teman, sudah tampil. Jadi ini sudah sangat operasional sekali sistem WebGIS kita. Kita sudah menggunakan portal, sudah menggunakan ArcGIS Server, bisa menampilkan data spasial melalui web. Jadi kita bisa dianggap sudah bisa mengelola ArcGIS Enterprise yang terdiri dari 4 komponen, yaitu ArcGIS Server, ArcGIS Portal, Web Adaptor, dan juga ArcGIS Data Store untuk terhubung ke data spasial yang kita punya. Sekarang mari kita coba lihat fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh Map Viewer ini jika kita menambahkan layer spasial melalui cara yang sudah kita coba tadi ya. Sekarang kita lihat di sini ada Hide Legend, di sini ada Show Table, jadi tabel atributnya muncul di bawahnya nih teman-teman. Jadi ini langsung saja bisa diakses di bawahnya. Coba kita klik ya, apakah langsung terpilih di sini? Oke, sudah langsung terpilih ya. Ini Jalan Merdeka itu di daerah sini teman-teman. Sekarang coba kita pilih Jalan Cicendo. Jalan Cicendo ini ada di kiri ini. Ini ada tulisannya Jalan Cicendo. Coba kita klik. Oke, dia sudah terselect teman-teman. Jadi ini sudah sangat interaktif sekali. Sekarang coba kita close dulu tabel atributnya biar tidak terlalu berat untuk loading. Di sini juga bisa merubah simbologi atau stylingnya. Ini mirip dengan aplikasi Karto yang berbasis web juga. Oke, kita tambahkan atau kita ganti warna sih. Biru coba. Oke, sudah bisa. Transparansinya kita naikkan. Agak transparan. Dan visibility range-nya ini berdasarkan apa istilahnya ini ya. Kepadatan ya, metropolitan area. Untuk skala yang lebih kecil. Jadi perbandingan rasionya lebih kecil. Atau kita sangat detail sekali sampai skalanya tuh ruangan ya. Kita okekan dan sebelahnya ini ada tombol filter. Kita bisa memfilter
berdasarkan query yang kita isikan. Di sini yang kiri ini merupakan field-field yang ada di data yang kita punya. Contains atau di tengah ini maksudnya, ini merupakan operator. Jadi is adalah, is not, jadi yang bukan, dimulai dari, diakhiri dari, dan contains mengandung, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Misalkan tadi kita ketik merdeka. Supaya nanti kepilih ya, kata-kata merdeka pada name. Coba apply filter. Kita geser ke jalan merdeka di sini. Oke, yang muncul malah jalan perintis kemerdekaan. Jadi ini karena mengandung kata merdeka. Coba kita ganti filternya menjadi lebih spesifik. Is merdeka. Atau is jalan merdeka. Kita apply. Harusnya, nah sudah langsung muncul. Jalan merdeka sudah terpilih teman-teman. Oke, terakhir ini ada di sebelah filter yang namanya perform analysis, di mana kita bisa melakukan analisis mulai dari aggregate point, join V2 dan seterusnya. Tapi kita tidak akan mencoba untuk melakukan analisis pada video ini ya. Ini merupakan video ArcGIS Enterprise, di mana kita membahas ArcGIS Server, mulai instalasi dan mengadministrasinya. Nanti mungkin kita bisa bahas secara terpisah tentang analisis data geospasial. Entah itu nanti kita menggunakan ArcGIS Online ini, menggunakan ArcGIS Desktop, atau menggunakan ArcGIS Pro. Dan sepertinya untuk video kali ini, seperti itu dulu teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan idenya bagaimana cara kita untuk berbagi pakai data menggunakan portal untuk ArcGIS. Dan dalam hal ini kita menggunakan ArcGIS Portal yang berada pada infrastruktur berbasis cloud. Semoga membantu. Sampai berjumpa di video selanjutnya.